Baik, kita langsung mulai aja, Pak. Ini saya ringkas saja materi 8 unit kompetensi yang ada di pengawas K3 Migas. Ya, sembari kita diskusi aja lah, karena cuma berdua. Ya. Oke, unit kompetensi yang pertama ini melakukan kerjasama penanggulangan keadaan darurat di industri migas. Kemarin kita udah bicara juga di K3 umum ada keadaan darurat. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan kerjasama pada saat penanggulangan keadaan darurat. Di sini ada tiga elemen kompetensi yang harus dikuasai. Pertama, menyiapkan peralatan. Kedua, melaksanakan penanggulangan keadaan darurat. Ketiga, membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat. Nah, untuk yang elemen pertama ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, kondisi peralatan diidentifikasi sesuai prosedur dan persyaratan. Yang kedua, situasi lingkungan diidentifikasi sesuai prosedur dan persyaratan. Jadi di elemen kompetensi pertama ini adalah persiapan. Jadi kalau kita mau melakukan penanggulangan keadaan darurat, kondisi peralatan itu harus dalam keadaan siap pakai. Ya, contohnya APAR ya. Alat pemadam api ringan itu harus selalu di-maintain. Kemudian setahun sekali diisi ulang gitu. Biasanya kan APAR kalau di gedung itu jenisnya dry powder. Nah, biasanya kalau udah lebih dari setahun dia suka jadi mengeras gitu. Jadi maksimal setahun kita udah harus ganti lagi. Nah, sebelum diganti mungkin bisa dipakai buat latihan latihan menggunakan APAR ya, daripada dibuang gitu aja. Juga hidran ya. Hidran itu harus diperhatikan pompa jokinya agar tetap standby, listriknya juga ya. Dan kemudian salurannya sampai ada perkaratan atau apa atau ada penyumbatan. Dan setahun sekali kita harus latihan untuk sekaligus memeriksa apakah kondisi hidrannya masih berfungsi dengan baik. Jadi ada prosedur-prosedur untuk pemeliharaan dan perawatan daripada peralatan-peralatan pemadam kebakaran ya, karena kebakaran itu termasuk keadaan darurat. Lalu mungkin kita lihat juga keadaan darurat di tempat kerja kita, apakah ada darurat yang lain, darurat banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Mungkin kita perlu siapkan peralatan-peralatan dan kerjasama dengan BNKG setempat, kerjasama dengan BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana setempat, sehingga kalau ada keadaan darurat, mungkin mereka akan siap langsung bertanggung. Kemudian yang kedua, melaksanakan penanggulangan keadaan darurat. Nah, di sini, kembali yang pertama tadi ada latihan-latihan juga ya, simulasi. Jadi, tim penanggulangan keadaan darurat sudah disiapkan ya, tim fire, tim 3K, tim evakuasi, ya, tim investigasi, sebagainya semua sudah bekerja. Latihan. Biar aja situ satu kapal lagi. Masih ada? Oh. Sehingga pas saat terjadi keadaan darurat, semuanya sudah siap. Ya. Termasuk prosedur keadaan darurat, ya kemarin sudah saya jelaskan harus ada emergency response plan juga. Jadi ada mungkin rencana keadaan darurat, kalau bisa kita buat rencana A, rencana B. Nah, jadi pas saat terjadi keadaan darurat, yang dipakai adalah prosedur keadaan darurat. Prosedur itu ya bagaimana melakukan evakuasi, bagaimana tempat berkumpul ya, master point, kemudian apa yang akan dilakukan di master point, nah semua itu diatur di prosedur, apakah semuanya nanti dihitung lagi berapa orang ini, kemudian nanti dari laporan satpam yang masuk kerja hari itu berapa orang, sehingga bisa dilihat apakah semua sudah berkumpul atau masih ada orang yang belum ada, dan seterusnya.
Lalu kemudian bagaimana menanggulangi kebakaran. Nah, mungkin diatur juga prosedur dalam keadaan darurat, lalu prosedur penanganan banjir, prosedur penanganan gempa bumi, dan sebagainya. Nah, itu semua sudah diatur dalam prosedur keadaan darurat. Jadi kalau sudah keadaan darurat, prosedur normal itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah prosedur keadaan darurat. Jadi walaupun ya presiden direktur pemimpin tinggi perusahaan memerintahkan bla 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 berlawanan dengan perintah daripada Chief Emergency Response, nggak usah didengar. Karena yang berlaku saat itu adalah perintah dari Chief Emergency Response. Nah, karena dia yang memimpin keadaan darurat, dan itu semua disebut dalam prosedur keadaan darurat. Kemudian yang ketiga, membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat. Lalu nanti semua laporan apabila terjadi keadaan darurat, semua dibuat laporan ya. Dicatat dalam format yang sudah distandarisasi di perusahaan. Hasil pencatatan penanggulangan keadaan darurat dilaporkan ke pejabat yang berwenang. Pejabat di sini bisa Dinas Provinsi Ketenagakerjaan, kalau tambang ke SDM ya, kalau migas mungkin ke SDM juga. Nah, jadi untuk internal juga ada ya, jadi ada arsipnya juga. Nah, masih yang tadi nih, unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan peralatan, ya, jadi peralatan penanggulangan keadaan darurat, melakukan kerjasama, ya, jadi alat komunikasi nanti penting ya, alat komunikasi dalam keadaan darurat, atau mungkin ada radio kontrol dan sebagainya, lalu mungkin alarm tanda keadaan bahaya. Kemudian membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat yang digunakan untuk melakukan kerjasama penanggulangan keadaan darurat. Lalu unit kompetensi kedua yang perlu dikuasai oleh pengawas K3 Migas adalah menerapkan taktik dan strategi pemadaman kebakaran di industri migas. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan taktik dan strategi pemadaman kebakaran sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Nah, di sini hanya ada 2 elemen kompetensi. Pertama, menentukan taktik dan strategi pemadaman kebakaran. Yang kedua, melakukan taktik pemadaman kebakaran. Jadi di sini merancang, yang kedua melakukan. Ya. Kriteria unjuk kerja. Yang pertama, taktik dan strategi pemadaman kebakaran dijelaskan sesuai dengan kelas kebakarannya. Lalu prosedur keadaan darurat dijelaskan sesuai dengan jenis dan lokasi kebakarannya. Jadi kalau di migas, ya kebanyakan nanti kita akan bicara kebakaran tipe B mungkin ya, karena kebakaran bahan bakar. Kalau di tangki penyimpanan bahan bakar. Tapi kalau di kantornya ya sama mungkin, masuk ke kelas A, B, C di situ. Jadi ada bahan padatnya ya, non-logam, ada logamnya, ada listriknya. Berarti kalau di area tangki penyimpanan bahan bakar, di situ hidrannya nanti isinya bukan air ya, tapi foam. Jadi begitu semprot, foam yang keluar. Nah, jadi harus ada tangki juga, tangki untuk berisi bahan cair foam. Ya, nanti dipompa pakai pompa joki. Nah, itu nanti akan mengalirkan ke pipa hidrannya. Lalu biasanya kalau di tangki bahan bakar itu harus dipakai penyalur petir ya. Penyalur petir, karena kalau tersambar petir jadi percikan api terjadi kebakaran. Jadi harus taruh penyalur petir dengan pembumian yang sesuai standar ya. Minimal 2 pembumian ya. Supaya lebih aman mungkin 3 atau 4. Lalu kedalaman ya, ini rodnya itu sampai ke dalam tanah itu dibikin di atas standar. Standarnya adalah 45 cm.
dibikin aja 1 meter. Dan lebih bagus kalau sampai kena air ya. Sehingga saat tersambar petir, petirnya langsung ternetralkan ke ground atau bumi. Nah, lalu petugas pemadam kebakarannya itu benar-benar dilatih ya, karena untuk menanggulangi kebakaran bahan bakar minyak itu tidak mudah. Ya. Pernah kejadian di Cilacap, kebakaran itu butuh waktu seharian ya, baru api bisa dikuasai. Jadi memang taktiknya adalah dengan foam ini sebenarnya akan menutup api itu daripada mendapat oksigen. Tapi itu butuh waktu lama juga karena yang terbakar ini bahan bakar gitu. Jadi taktik dan strateginya ada itu ya. Pertama, petugas pemadam kebakaran memang harus dilatih untuk memadamkan kebakaran tangki minyak. Yang kedua, hidrannya berisi dari foam, busa, dan harus ada penyalur petir ya. Dan prosedur untuk pemadaman ini memang dibuat khusus untuk pemadaman tangki bahan bakar. Yaitu kira-kira taktik dan strateginya khusus untuk tangki bahan bakar. Kalau yang di kantor ya sama aja prosedurnya ya. Menggunakan apar sebelum api membesar ya. Kalau api sudah besar mungkin ya baru digunakan hidran. Nah, melakukan taktik memadam kebakaran ya, ini saat sudah terjadi, setelah semuanya di elemen pertama ini dilatih, disiapkan, maka pada saat elemen kedua ini, berarti skill dan knowledge daripada tim pemadam kebakaran lah yang menentukannya. Sehingga apa yang mereka sudah pelajari, apa yang mereka latih ya secara rutin, ini akan sangat berguna pada saat melakukan taktik pemadaman kebakaran. Kemudian yang ketiga, unit kompetensi ketiga, menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan atau APAR di tempat kerja di industri migas. Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan, penempatan, dan penyebaran alat pemadam kebakaran di tempat kerja sesuai standar yang ada. Jadi, kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah Permen nomor 4 tahun 80 ya, tentang APAR. Di sini ada dua juga, ya. Ada dua elemen kompetensi. Yang pertama menentukan peralatan pemadam api ringan, yang kedua menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam kebakaran. Untuk elemen kompetensi yang pertama, kriteria unjuk kerjanya adalah jenis alat pemadam api ringan ditentukan sesuai dengan klasifikasi kebakaran. Jadi kita lihat kalau yang banyak di kantor ya, kalau di kantor ya mungkin kebakaran kelas A. Kalau di tangki bahan bakar ya itu kelas B. Jadi di situ mungkin disediakan apar yang foam ya, foam juga. Kemudian rating alat pemadam kebakaran ditentukan sesuai dengan standar. Jadi ratingnya itu nanti ada kelas A 40 ya. Jadi itu menentukan berapa lama dia bisa digunakan. Jadi lamanya isi apar itu ya. Atau berapa luas dia bisa mencakup untuk memadamkan api tersebut. Nah, itu namanya ratingnya. Kemudian fire risk dari bangunan ditentukan sesuai tingkat bahayanya. Jadi kita evaluasi juga untuk resiko dari bangunan. Kalau bangunan-bangunan yang publik ya, yang banyak orangnya, itu fire risk-nya itu tinggi ya.
atau bangunan-bangunan yang berisi dokumen-dokumen penting, ya dokumen negara, itu fire risk-nya juga tinggi. Jadi semakin resikonya semakin tinggi, maka tentu penyediaan APAR-nya itu akan semakin banyak. Kalau di Permen 480, itu minimal setiap 15 meter dari gedung itu ada sebuah APAR. Ya. Tapi kalau ratingnya ditentukan fire risk-nya makin tinggi, maka tentu kita akan buat setiap 10 meter ya, atau mungkin kurang lagi 8 atau 6 meter, itu kita tempatkan sebuah APAR. Ratingnya kita nambah juga ya. Ya jangan yang umpamanya 5 kilo, mungkin yang 8 kilo. Atau kita sediakan juga yang cukup besar ya, yang berisi sampai 20 kilo, bahkan sampai ada yang 30-40 kilo untuk isi bahan pemadam kebakarannya. Ya, jadi tergantung rating sama fire risk-nya ya. Kita lihat luasnya, area yang ditangani, dan juga tingkat resiko dari bangunannya ya. Semakin bangunannya makin banyak orang atau makin banyak file-file penting ya, itu fire risk-nya makin tinggi. Kemudian yang kedua, menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam kebakaran. Ini terdiri dari 3 kriteria unjuk kerja. APAR ditempatkan sesuai potensi bahaya kebakaran yang ada. Ya, tadi rating dan fire risk-nya ya sudah kita analisa. Kemudian alat APAR ditempatkan sesuai dengan ratingnya. Penempatan APAR ringan diberi tanda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi peraturan yang berlaku adalah Permen 4 tahun 80, di mana di situ APAR itu ditempatkan ketinggiannya maksimal 80 cm dari lantai. Kemudian, minimal. Maksimal 120 cm. Lalu, boleh juga APAR itu tempatkan di bawah, tapi dikasih garis tanda merah ya. Jadi dia jangan berpindah ke tempat yang di luar daripada tanda merah tersebut. Lalu di atasnya dikasih segitiga merah juga ya, menunjuk kepada APAR. Ada tulisan APAR ya, alat pemadam api ringan. Dan ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Jadi jangan sampai untuk menjangkaunya harus usaha sampai keringatan gitu kan, harus manjat dulu atau harus melewati satu rintangan. Itu repot nanti, keburu apinya kalau terbakar malah makin besar. Jadi semudah mungkin kita menjangkau APAR ya, mudah terlihat, mudah dijangkau ya. Dan nanti semua karyawan itu harus diberikan pelatihan untuk cara menggunakan APAR. Cara menggunakan APAR itu sebenarnya mudah sekali ya. Pertama, lepaskan dulu pin ya, yang pin itu menahan handle ya untuk mengeluarkan bahan pemadamnya. Jadi kalau pin sudah dikeluarkan, handle-nya bisa bergerak. Lalu arahkan nozzle-nya ke titik dasar api. Lalu kemudian tekan handle-nya untuk mengeluarkan bahan pemadamnya, lalu sapukan ke titik dasar api. Ya udah, itu aja. Nah, itu perlu dilatih berulang-ulang. Sehingga kenapa? Supaya para pekerja itu terbiasa. Kalau terbiasa, itu akan menjadi spontanitas. Karena kalau nggak terbiasa, begitu kejadian beneran, mereka langsung hilang semuanya. Nih apa yang mau diinin nih? Akhirnya tabung APAR yang dilempar ke api, lucu kan? Malah tabungnya meledak. Jadi harus latih berulang-ulang. Maka saya bilang tadi, mungkin setiap tahun-setahun sekali sebelum diganti isi APAR-nya itu dibuat latihan aja dulu. Oke, sekarang yang keempat. Unit kompetensi yang keempat, menerapkan safety permit di tempat kerja di industri migas.
Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan safety permit di tempat kerja pada industri migas. Kemarin kita sudah bahas mengenai work permit ya. Jadi di AK3 work permit sama aja. Izin kerja ya. Ya, safety permit izin kerja selamat. Jadi sama aja juga fungsinya untuk pekerjaan-pekerjaan yang butuh pengawasan yang lebih ya, pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi, itu dibutuhkan work permit atau safety permit. Dan seperti pekerjaan-pekerjaan bekerja di ketinggian, bekerja di ruang terbatas, pekerjaan panas, pekerjaan di atas air atau di bawah air, dan seterusnya. Atau pekerjaan penggalian. Dan kemudian nanti hasilnya juga didokumentasikan atau dibuat arsip ya setiap pembuatan safety permit. Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan safety permit. Lalu bagaimana menerapkan safety permit, closing safety permit, dan mendokumentasikan safety permit dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan industri migas dalam rangka penerapan K3 di tempat kerja. Ya, jadi di industri migas ini banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang memang perlu pengawasan berlebih karena sifat resikonya yang tinggi. Nah, jadi dibutuhkan safety permit, sehingga safety permit juga menjadi bukti bahwa pekerjaan sudah dilakukan dengan aman dan selamat. Ya. Dan kemudian safety permit ini dibuat juga supaya untuk memastikan bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang kompeten dan juga tersedia alatnya, dan kemudian tersedia metode kerjaannya, JSA-nya, dan sebagainya. Unit kompetensi yang kelima, menerapkan kegiatan forcible entry. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan prosedur memasuki bangunan secara paksa atau forcible entry pada saat terjadinya kebakaran, sesuai dengan prosedur atau standar yang berlaku. Di sini ada dua langkah juga ya, dua elemen kompetensi. Pertama, mempersiapkan kegiatan forcible entry. Yang kedua, menerapkan kegiatan forcible entry. Jadi persiapan dulu ya. Di persiapan ini ada dua kriteria unjuk kerjanya. Yang pertama, jenis pintu, jendela, dan peralatan forcible entry dijelaskan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, peralatan alat bantu pernafasan ditentukan sesuai dengan penggunaannya. Kemudian menerapkan, ada dua juga, pelaksanaan forcible entry dilakukan sesuai dengan prosedur, penggunaan alat bantu pernafasan SCBA dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Jadi, forcible entry, ini kalau terjadi kebakaran ya, kemudian pintu tertutup, terkunci. Nah, di sini ada dibutuhkan namanya forcible entry. Jadi, berusaha masuk secara paksa ya. Tujuannya bukan untuk kejahatan, tapi untuk memadamkan api. Kalau rampok ya, forcible entry itu maksudnya untuk kejahatan. Tapi kalau rampok juga nggak forcible entry ya, ketahuan. Dia justru silent entry kalau rampok. Nah, jadi forcible entry ini memang di sini peralatannya yang bisa kita gunakan adalah peralatan forcible entry seperti kapak, ya, pengungkit, pengait, dan sebagainya. Intinya gimana caranya buka pintu secara paksa. Gitu. Kemudian karena kita berhadapan dengan api, ya, dan itu dalam ruangan mungkin tertutup dan kadar oksigennya mungkin sudah berkurang jauh, jadi kita harus siap dulu dengan memakai SCBA ya, self-contained breathing apparatus. Nah, pemakaian SCBA dibahas di operator ya. Jadi ada, saya juga pungut videonya dari ini. Nanti mungkin sekalian diposting aja di di grup. Nah, jadi forcible entry ini maksudnya adalah mendobrak secara paksa ya pada saat kejadian kebakaran sebuah pintu ya yang terkunci.
Nanti tim penanggulangan kebakaran akan melihat apakah lebih mudah membuka jendelanya atau pintu gitu. Kalau jendela lebih mudah dibuka, ya jendela aja. Mungkin kalau kaca tinggal dipecahin ya, dibuka pengaitnya, ya langsung masuk gitu. Atau ya nanti ada analisanya lah. Kalau jendela kayaknya susah untuk masuk, ya, badan nggak begitu ini leluasa ya, terpaksa memang pintu ya, yang lebih apa? Yang memang lebih memudahkan tim. Kalau satu orang mungkin ya jendela, kalau tim banyak orang ya mungkin pintu. Nah, cuman yang perlu diperhatikan kalau api sudah membesar ya, itu nanti ada yang namanya dia kan sudah mengumpul terlalu banyak gas di dalam. Jadi saat dibukanya hati-hati, kalau bukanya secara kaget dia bisa ada ledakan gitu. Jadi mungkin ada lubang dulu dibuat, ada keluar sedikit ininya udaranya, baru dihancurkan secara paksa pintunya. Kemudian yang keenam, unit kompetensi yang keenam melaksanakan pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja di industri migas. Di sini ada tiga elemen kompetensi. Ya, pertama, mengumpulkan data pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja. Yang kedua, melaksanakan pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja. Yang ketiga, mendokumentasikan pelaporan, pencatatan, dan investigasi kecelakaan kerja. Ini juga kemarin kita sudah bahas di AK3 umum, ya, saya hanya ulang sekilas saja. Jadi konsepnya hampir sama aja. Jadi pelaporan, pencatatan, dan investigasi. Berarti kita mulai dengan investigasi ya, karena mengumpulkan data. Investigasi dan pencatatan. Jadi data kita kumpulkan, datang ke lokasi kejadian, kita foto mungkin ya, catat data-data korban, kemudian peralatan yang digunakan, area tempat terjadinya kecelakaan, dan kemudian nanti kita minta data-data lanjutan mengenai peralatan yang digunakan, ya, data maintenance-nya, kemudian kita bisa minta data lanjut dari HR tentang data-data pekerja yang menjadi korban, lalu kemudian kumpulkan data-data dari saksi ya, yang melihat kejadian atau mendengar langsung kejadian. Kalau perlu kita memerlukan saksi ahli untuk hal-hal teknis yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan tersebut. Nah, nanti semua data setelah dikumpulkan baru dianalisa. Nah, kemarin saya sudah jelaskan analisanya bisa dengan berbagai macam metode ya. Bisa dengan Y3, cost tree analysis ya, 5Y, 5W1H dan seterusnya. Nah, nanti setelah data-data dianalisa akan kita ketahui root cause-nya ya, penyebab dasarnya. Nah, setelah tahu root cause-nya, kita tentukan root cause utamanya. Lalu dari situ kita bisa buat rekomendasi ya untuk dilaporkan kepada manajemen atau kepada pihak terkait supaya kejadian serupa ini tidak terjadi lagi. Ya, kira-kira begitulah ringkasannya. Oh, nanti setelah kita buat laporan, kita juga buat laporan hasil pelaporan pencatatan investigasi kecelakaan kerja didokumentasikan ya, kita buat arsipnya. Lalu laporan hasil perhitungan statistik kecelakaan didokumentasikan sesuai prosedur. Nanti ada statistik ya, ini untuk laporan berkalanya. Laporan hasil perhitungan jam kerja aman dipasang pada safety board. Jadi untuk awareness ditunjukkan kita itu di orang safety yang kerjanya nanti berapa jam kerja yang sudah dilalui dengan aman dan seterusnya. Dan ini akan diperbaharui tiap hari. Ya, inilah kira-kira kompetensi yang wajib dikuasai untuk menjadi pengawas K3 Migas ya. Cara mencatat, menginvestigasi kecelakaan, dan juga membuat laporan.
Laporan insiden. Unit kompetensi ini berlaku mengumpulkan data pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja, melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja, dan mendokumentasikan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja. Dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan. Perlengkapannya, format pencatatan kecelakaan kerja, format pelaporan kecelakaan kerja, format investigasi kecelakaan kerja, dan mungkin butuh kalkulator hitung-hitungan. Kemudian unit kompetensi yang ketujuh, menerapkan inspeksi K3 di industri migas. Di sini ada 3 elemen kompetensi. Pertama, merencanakan program inspeksi K3, kedua, melaksanakan inspeksi K3, ketiga, melaporkan hasil inspeksi K3. Nah, perencanaan ada 2 kriteria unjuk kerja. Tujuan inspeksi K3 ditentukan sesuai peraturan K3. Ya, peraturan internal di sini, karena bukan peraturan perundangan. Jadi, semua tempat ya, di tambang, di migas, di pabrik, itu pastinya ada program inspeksi. Karena apa? Karena setelah kita identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko, kalau semua risiko dan bahaya sudah terkendali, artinya tempat kerja udah aman. Nah, kita jangan terlena dengan keadaan aman ya. Harus tetap melakukan inspeksi secara berkala untuk melihat apakah ada bahaya baru, ya, risiko baru yang belum dikendalikan. Nah, itulah gunanya tujuannya inspeksi. Karena kalau dibiarkan, akan terjadi kecelakaan kerja juga. Jadi setiap ada temuan, ada bahaya dan risiko baru, segera dikendalikan, sehingga tempat kerja akan selalu aman. Program inspeksi disusun sesuai peraturan perusahaan. Jadi program inspeksi ini bisa mengatur mukanya setiap supervisor dalam sebulan berapa kali inspeksi. Ya. Lalu setiap safety officer-nya berapa kali inspeksi. Nah, jadi nanti dilihat ya, akuntabilitas mereka. Dalam sebulan diwajibkan 10 kali. Berapa kali mereka bisa mencapai target mereka? Nah itu. Nanti ada evaluasi. Kemudian melaksanakan inspeksi K3. Jenis inspeksi ditentukan sesuai kebutuhan. Jadi ada inspeksi terencana, ada inspeksi reguler, dan ada inspeksi mendadak umpamanya. Atau inspeksi khusus ya. Inspeksi khusus mungkin ada peralatan-peralatan khusus yang perlu diinspeksi. Dan kalau inspeksi reguler atau terencana ya mungkin ya inspeksi mingguan ya. Atau kalau safety man mungkin inspeksi harian itu jadi reguler. Kalau supervisor mungkin mingguan atau 2 mingguan. Manajemen juga kita buat untuk inspeksi ya, mungkin 2 mingguan atau sebulanan ya. Jadi semuanya terlibat dalam inspeksi. Supaya apa? Mereka tahu K3 dan mereka tahu bagaimana mengendalikan bahaya dan risiko di tempat kerja. Format inspeksi K3 disesuaikan kebutuhan ya. Jadi nanti form ya untuk inspeksi disesuaikan kebutuhan. Mungkin formnya itu ada siapa yang melakukan inspeksi, tanggal berapa, di mana, ya. Kemudian peralatan yang digunakan, ya, apakah memakai alat ukur, lalu APD yang digunakan. Nah, baru kemudian situ di bawahnya ada nomor, area yang diinspeksi atau observasi, dan kemudian hasil inspeksi, hasil observasi, ya, apakah ada temuan atau tidak, kalau temuan apa, ya, kemudian tindak lanjutnya apa, lalu siapa yang nanti yang mungkin PIC-nya untuk tindak lanjut. Ya mungkin itu kira-kira format inspeksi, ya. Mungkin bisa dibuat format lain yang lebih sederhana dan sebagainya, itu tergantung daripada kebutuhan. Kemudian inspeksi K3 di tempat kerja dilaksanakan sesuai dengan prosedur ya. Nanti ada prosedur inspeksi di perusahaan. Nah, itulah gimana caranya melakukan inspeksi. Semuanya diikuti sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu elemen kompetensi ketiga melaporkan hasil inspeksi.
Di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Laporan hasil inspeksi K3 disusun sesuai format standar dan dilaporkan ya. Jadi sudah ada standar untuk internal perusahaan. Kemudian tindak lanjut hasil inspeksi K3 dievaluasi. Ini nanti progresnya seberapa nih? Apakah ada temuan? Nah, ini siapa PIC yang akan bertanggung jawab? Mungkin departemen yang bersangkutan nanti akan selalu dimonitor dan kemudian dievaluasi. Nah, ini inspeksi program rutin ya di setiap perusahaan. Dan pengawas K3 Migas harus sudah bisa menerapkan ya, merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil inspeksi. Kemudian yang terakhir, melakukan audit K3 di industri migas. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan audit K3. Unit kompetensi ini ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama, menentukan program dan prosedur audit K3 di tempat kerja. Yang kedua, melaksanakan audit K3 di tempat kerja. Yang ketiga, membuat laporan hasil audit K3 di tempat kerja. Elemen kompetensi yang pertama, menentukan program dan prosedur audit K3 di tempat kerja ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, tujuan audit K3 dirumuskan sesuai standar. Lalu ruang lingkup audit K3 ditentukan berdasarkan standar. Kemudian langkah-langkah audit direncanakan sesuai dengan prosedur. Jadi nanti di sini audit ini kan biasanya berhubungan dengan sistem ya. Jadi sistem untuk dilihat apakah sistemnya berjalan sesuai persyaratannya. Nah, untuk melihat apakah sistem berjalan sesuai persyaratan, maka perlu diaudit secara berkala. Supaya nanti aktivitas kerja itu tidak lari daripada sistem yang ada. Nah, itu dibutuhkan audit. Nah, audit ini audit internal ya. Jadi dilaksanakan oleh sumber daya perusahaan sendiri. Kalau mau sertifikasi baru dilaksanakan oleh pihak ketiga atau audit sertifikasi. Jadi sini ini masuk sini adalah audit internal dan pengawas K3 Migas harus bisa ya. Harus bisa melakukan audit K3 di tempat kerjanya. Yang pertama tujuan auditnya dibuat ya. Atau audit plan-nya. Jadi kapan akan dilakukan audit ya, di mana ya, akan dilakukan audit, dan kemudian siapa yang akan melakukan audit, kemudian schedule-nya ya, schedule-nya yang akan dirumuskan nanti hari pertama kemana, ke departemen apa, dan sebagainya, dan seterusnya. Lalu ruang lingkup audit K3 ditentukan berdasarkan standar ya. Jadi di area mana nih? Apakah seluruh area tempat kerja atau hanya satu departemen atau dengan cabang-cabangnya dan sebagainya ya termasuk dalam ruang lingkup. Lalu langkah-langkah audit direncanakan sesuai dengan prosedur ya. Tadi time schedule atau jadwal rincinya ya. Diatur jam segini sampai jam segini ke departemen ini, lalu istirahat makan siang, lalu sorenya ke departemen ini. Kemudian pada hari terakhir mungkin nanti akan dilakukan pertemuan auditor untuk membahas hasil-hasil temuan ya. Sebelumnya mungkin dibahas juga, ada pertemuan dengan auditi untuk auditi mungkin bisa membela diri kalau ada temuan kan mereka audit ini kan kalau ada temuan itu kalau auditi bisa buktikan bahwa mereka ada bukti nih bahwa itu bukannya temuan gitu. Nah itu bisa disampaikan nanti mungkin ada sesi untuk pertemuan auditi. Nah, jadi audit ini didahului dengan nanti saat pelaksanaannya ya, ada opening meeting, pertemuan pembuka. Jadi saat melaksanakan di elemen kedua ini, ada 3 kriteria unjuk kerja, jadwal pelaksanaan audit K3 ditentukan sesuai dengan prosedur, format disiapkan sesuai dengan prosedur, audit K3 di tempat kerja dilakukan sesuai dengan prosedur. Nah, jadi tergantung prosedurnya apa, biasanya untuk audit, itu ada pertemuan pembuka opening meeting,
Artinya resmi audit ini dilaksanakan, diketahui oleh seluruh pimpinan perusahaan termasuk top manajemen, dan kemudian top manajemen dan semua pimpinan perusahaan mengetahui maksud tujuan audit ya dan audit plan-nya. Nah, jadi itu pentingnya pertemuan pembuka ya. Jadi semacam untuk menunjukkan hal ini resmi gitu. Kemudian yang ketiga, membuat laporan hasil audit K3 di tempat kerja. Nah, setelah semua audit dilaksanakan, ada laporan temuan atau tidak ada temuan, semuanya dilaporkan ya. Di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Laporan hasil audit disusun sesuai format standar, ya, standar di perusahaan. Tindak lanjut hasil audit dipantau sesuai dengan prosedur. Jadi nanti hasil temuan-temuan ada tindak lanjut untuk closing temuan tersebut ya, atau perbaiki atau corrective action. Nah, jadi pengawas K3 Migas sudah harus bisa melakukan audit K3. Sudah harus bisa memimpin audit K3 ya, jadi lead auditor. Dan kemudian mampu untuk membuat laporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit. Ya, ini 8 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh calon pengawas K3 Migas ya, sesuai sertifikasi standar BNSP. Nanti asesor nggak jauh-jauh dari 8 unit kompetensi ini untuk menanyakan ya saat uji kompetensi. Jadi kuasai semua skill dan knowledge yang ada di 8 unit kompetensi ini, sehingga saat uji kompetensi lancar ya menjawab. Oke, saya silakan untuk bertanya jawab. Cuman Pak Yusuful ya, temannya satu lagi si Pak Arta. Iya. Ada pertanyaan Pak Yusuf? Ya, Halo? siap nanti untuk uji kompetensi. Iya Pak, ini ada yang mau saya tanyakan. Silakan. Iya Pak, bagaimana caranya kita menghitung berapa hari kerja Pak di dalam suatu perusahaan Pak? Tunggu. Suaranya kurang keras. Ya, silakan. Ulangi lagi mohon. Bagaimana caranya kita menghitung hari kerja di dalam suatu perusahaan? Menghitung hari kerja. Ini kalau bicara standar Kemenaker ya 40 jam seminggu ya. Kalau standar di site itu mah tergantung kebijakan. Karena diperbolehkan oleh undang-undang. Contohnya kayak ditambang kan 12 jam sehari. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan itu terus-menerus. Nah, kompensasinya mereka nanti dapat libur sampai 2 minggu umpamanya dan seterusnya. Karena mereka kerjanya melebihi batas waktu kan 8 jam sehari menurut standar. Itu hari kerja, Pak. Kalau menurut peraturan perundang-undangan. Kalau yang Kemenaker tadi maksudnya seminggu 40 jam itu gimana maksudnya Pak? Ya seminggu maksimal 40 jam. Lewat 40 jam dihitung lembur. Jadi bisa diatur aja. Kalau bikin 6 hari kerja, berarti setiap hari ada 7 jam. Ya, lalu hari Sabtu 5 jam. Tapi kalau bikin 5 hari kerja, setiap hari 8 jam. Senin sampai Jumat, 5 kali 8, 40 jam. Gitu Pak ya.
Tapi pengaturannya Oh iya, berbeda kalau oke. kita di site gitu. Di rig atau di tambang, itu mereka dapat ada regulasi khusus dari pemerintah, mereka bisa mengatur sendiri jadwalnya. Cuman nanti kompensasinya, jatah liburnya, ya itu diperbanyak. Ada lagi pertanyaan? Ini boleh saya tanya lagi nih, Pak. Ya, silakan, Pak. Iya, kalau di tempat saya ini kan dia penghitungannya itu dengan jumlah orang dan jamnya. Saya mau tahu tuh itu perkalian sampai sekarang tuh kan kami memang ada sistemnya langsung. Hmm. Nah, jadi saya belum tahu dengan sistem itu. Misalnya di dalam suatu lokasi ada 80 orang dan misalnya berjalan itu sehari itu ada 12 jam dan dengan schedule 2 minggu seminggu selama sebulan biasanya itu cara menghitung man hours-nya seperti apa, Pak? Ya, mungkin mereka akan lihat ya, kan standar Kemenaker 40 jam per minggu. 40 jam per minggu, dan kemudian jatah cutinya itu kan dalam setahun itu ada 50 minggu. Itu jatah cutinya 50 minggu kali 40 jam sama dengan 2000 jam. Jatah cutinya 12 hari. Ya, 12 hari kerja. Hari Minggu nggak dihitung. Jadi kalau umpamanya ditambang, satu hari 12 jam. Lalu mereka kerja 10 hari, berarti sudah 120 jam. 120 jam, 40 jam per minggu. Jadi mereka sudah kerja 120 jam. Satu bulan 360 jam. Nah, 360 jam. Umpamanya kita 2000 jam, dapat cuti 12 hari. Ya kita bagi aja koefisiennya berapa itu. Jadi Berarti dikalikan dengan jumlah orangnya juga, Pak ya? enggak, jumlah orang nggak tergantung. Ini kita bicara personal kan, jatah seseorang untuk cuti gitu. Jadi tadi 2000 jam dapat 12 hari. 12 hari kerja. Hari Minggu nggak dihitung. Berarti 22.000 dibagi 12, ya hampir sekitar 180. 180 ya. Nah, ini 360 sebulan. Berarti itu sudah sebenarnya dapat hak 4 hari 4 hari cuti, 4 hari libur. Ya, nanti ada hitung-hitungannya lah. Pokoknya haknya nggak dikurangin. Kalau memang hak dikurangin, ya Bapak bisa melapor kepada Disnaker, karena kalau hak tenaga kerja itu hak daripada Dinas Tenaga Kerja ya. Kalau SDM itu hanya mengatur hal teknisnya aja. Jadi walaupun Bapak ditambang atau di migas, tetap hak-hak tenaga kerja itu ngelapornya ke Dinas Tenaga Kerja. Itu Pak Yusuf ya. Oke, Pak. Terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Mas Arief, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, nanti video ini saya mungkin masukin ke YouTube, terus nanti diposting lagi. Iya, Pak. Ini untuk ujian ketiga migasnya kapan ya, Pak? Mungkin hari Minggu ya, tanggal 17. Itu berapa? Itu ujiannya gimana, Pak ya? Langsung Nanti tertulis. dari LSP-nya sama asesornya, mereka akan atur jam-jamnya gitu. Jadi umpamanya Bapak diatur di jam 11. Nanti sebelum jam 11, setengah jam atau 15 menit sudah standby masuk ke waiting room. Nanti saya nggak tahu apakah perorangan atau berdua, karena nanti hari Minggu ada juga dari POP PON akan di ini, ada 9 orang.
Sedangkan di akademika umum sama akademika migas ini mungkin ada 10 orang. Ya. Nah, nanti saya nggak tahu, nanti kita dikasih jadwalnya kok. Nah, sehari 2 hari sebelumnya dikasih jadwal. Nah, nanti malam minggu ada penjelasan pengisian APL 1, APL 2. Kalau uji kompetensinya nanti misalnya hari Minggu itu pagi nggak bisa, Pak? Nanti kalau ada usulan ke Mbak Elis saja. Mbak Elis kayaknya kalau bisa saya pagi jam segini karena sore ada pertemuan keluarga gitu. Diatur aja nanti. Dari sekarang bilang ya sebelum dikeluarin datanya oleh LSP. Ya, nanti ke Mbak Elis aja ya. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah langsung ngabur sih Pak Yusuf. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Nanti kalau Mas Arief tadi terlambat, nanti saya ini aja posting di grup ya. Videonya. Oke, makasih Pak ya. Oke, makasih. Selamat siang.